Punch Festival. Fall 2, Road to the Champions. Hai Punch People, welcome to Punch Festival Podcast. Kayak mencium aroma-aroma gitu gak sih? Mencium aroma Pejabat kampus. Emang agak-agak bohangit ya. Soalnya katanya pejabat kampus yang ditunggangi. Oh ya, ditunggangi ya pejabat kampusnya. Nah guys, Dem. sekarang kita lagi sama Kak Agis. Selamat pagi. Halo. Gimana nih Kak Agis kabarnya? Baik, puji syukur baik. Baik katanya. Emang baik apa pura-pura baik nih? Aduh, baik sih sebenarnya. Tapi kemarin sih lihat kayaknya ada yang mulai nyenggol ya. Ada yang mulai nyenggol. Gak? Tuh. Emang banyak yang lihat videonya juga sih ya. Jujur. Itu panas banget Panas sih. banget. Panas banget. Gimana nih tanggapan dari Kak Agis? Udah lihat videonya kan? Udah lihat, seru sih. Kayak bakal mulai panas hari ini. Mulai panas Hari ini. Ya, Jadi kemarin belum panas nih Kak Agis. kayaknya kemarin fine aja sih sebenarnya. Kayaknya nggak ada masalah pribadi juga sih. Tapi kan ternyata yang dibawa fuck the Eva kan. Iya. Dan ternyata kayaknya anak-anak saya semua di-fuck-fuckin kan berarti. Iya, Iya. bisa jadi. Makanya kayak ini mulai panas sih kayak gitu. Mulai panas. Ini dari diri Kak Agisnya juga. Manggilnya Kak Agis apa siapa nih? Apa aja sih bebas. Biasanya dipanggil apa? Sayang. Oh, Cie, Kok gitu sih? Agis, Ares, Abo, bebas lah siapa aja. enaknya Anaknya manggilnya manggil apa? Kak Ares kali ya? Kak Ares Kak aja. Boleh. Karena kayaknya nama Instagramnya juga Ares. Ares Iya, ya. yang kemarin juga kayaknya manggilnya Ares ya. Ares, iya. Ya udah, boleh. Kalau nggak salah di ini telinga sama mata dosen pun namanya Ares. Ares, Salah iya. dicarinya kan Ares. Tahu banget ya. BTW satu kampus. Itu kampus ya? BTW, Boleh. gimana tanggapan Kak Agis? Mulai panas juga kah dari Wah. diri Kak Agis? Panas banget sih. Apalagi katanya kan saya ditunggangi kan katanya. Iya. Bullshit banget lah. Padahal saya pribadi nggak ngerasa ditunggangi siapapun gitu. Itu kan jadinya kayak nggak ada bukti sama sekali kan. Tapi bener nih, gak ditunggangi. Enggak sih, saya Apa ngerasa enggak sih. jangan-jangan menunggangi nih? Menunggangi kali ya. Ya kita lihat aja nanti di ring siapa yang bakal ditunggangi. Oh shit. Shit. Bab. Mana gak ada buktinya Zam. lagi ya. Iya kan. Anak nggak ada hukum buktinya. harus ada buktinya. Iya tuh. Harus ada fakta dan data. Itu bener. Makanya kalau ngomong doang semua orang juga bisa beropini liar kan. Iya. Dan kayaknya itu cuman cuap-cuap aja. Cuap. Katanya kan dia juga ngomong kalau saya cuman keluar-keluar doang kan. Katanya mau ngebungkam saya kan. Oh iya. Kita lihat aja siapa nanti yang di ring bakal bungkam mulutnya. Zam gitu ya. Tapi kalau misalnya yang satu ini kalah, saya harap gak bawa 50 orang dari gunung lah. Aduh, ini kayaknya emang pembahasannya liar ya dari kemarin. Aduh. Goreng gitu Saling ya. goreng Iya. menggoreng. Karena kalau lihat sejarah-sejarah biasanya anak-anak itu tuh kalau kalah bawa pasukannya gitu. Oh, Zam. Iya, biasanya sih. Aduh. Zam. Sorry. Semoga nanti hari H udah beres Udah ya ya, masalahnya semoga ya. Nah, semoga lah. Semoga ya. Emang seharusnya kan berakhirnya di ring aja. Di ring aja. Di ring aja. Ya, tapi ya baik lagi. Sebenarnya sama FKIP sendiri sih fine aja ya. Karena kan FKIP itu gak cuma PJKR kan. Iya. Tapi kalau lihat dari dulu emang FH ini selalu bentrok sama PJKR kan. Dan dari kemarin nggak ada. Fine aja. Ya fine aja kan. Ya sekarang aja lah kita bakar lagi. Oh, sekarang kita bakar lagi katanya Kak. Cukup emang udah ada asap-asap sih dari kemarin ya. Kebetulan Kak. Ya. Kalau udah ada asap-asap saya di sini bawa gas lah. Kita bakar lebih. Oh, guys. Jangan dipadamkan lah. Kita bakar lebih besar apinya. Oh shit. Jangan bawa itu ya. Iya. Bawa damkar jangan ya. Jangan dua ada damkar lah. Nanti aja damkarnya di ring. Karena
kasihan itu pasti pingsan nanti. Oh, pasti pingsan nanti katanya. Tapi kan maksudnya lawannya ke Ares tuh kan dari PJKR ya, otomatis fisiknya juga harusnya kuat. Kuat. Oke. Ya, katanya kita lihat aja. Kan PJKR itu terkenal sama olahraganya. Iya. Kita lihatlah siapa yang paling olahraga di sini. Oh shit, emang seolahraga apa sih? Kak? Nggak tahu sih, tapi kayaknya nanti kita serang aja jasmani sama mentalnya. Ya semuanya Jasmani, jasmani dan rohani kali ya. Aduh ya, kalau rohani Iya. kayaknya berat ya, karena satu agama kita mungkin. iya sebenarnya malah. Kenapa ada mungkinnya sih? Oh iya kan, kali aja beda Oh, iya. keyakinan. Berarti latihannya juga udah panas dong. Udah Kak sih, Ares. udah panas banget lah. Saya pede sih, pede menang sih. Pada menang katanya. Berapa persen? 110 lah. 110. Iya. Kenapa sih 110? Nggak tahu, karena selama saya hidup ya, kayaknya saya dilahirin untuk menang gitu. Dilahirkan itu penuh. Amin, Amin. ya, semoga selalu menang ya guys. Apal keresana lah. Bercanda ya guys, bercanda. Kak Agis, Ya. sekarang kan lagi bulan puasa juga Ya. sebagai ketua BEM FH, betul? Betul. Gimana sih? Kan otomatis pasti sibuk banget dong ketua BEM FH. Wah, jujur ya sih, ya sibuk banget. Apa so sibuk aja nih? Bisa jadi so sibuk sih, tapi Bisa jadi. kebetulan sekarang emang lagi sibuk Lagi banget. hektik gitu ya? Lagi hektik banget. Aduh, pusing banyak yang harus diselesaikan. Banyak acara bukber mungkin ya. Iya, betul. Sebenarnya jujur. Banyak undangan-undangan bukber sih. Beneran. Pejabat, siapa sih yang nggak diundang gitu ya? Namanya juga pejabat kan, Iya. yang ditunggangi. Waduh. Waduh. Tuh gimana nih dibilang kayak gitu tuh. Ya Waduh. masih panas sih mengenai ditunggangi itu, karena dari awal juga saya agak ngerasa saya ditunggangi siapapun gitu. Gak merasa ditunggangi, tapi Ya. menunggangi kita lihat aja nanti. Berarti udah sepanas itulah ya. Ya udah panas banget. Tanggapan dari anak-anak Kak Aresnya sendiri tuh kayak gimana? Wah, banyak yang laporan sih jujur. Jujur banyak yang laporan. Banyak yang laporan sih, katanya, "Tum ini gimana Tum?" katanya. Digoreng-goreng gini masa pada diem aja gitu. Kalau kata saya, udah diemin aja. Soalnya nanti juga bakal bubuk sama saya di ring. Oh, Sewot aja. Tunggu tanggal mainnya aja. tunggu Tanggal tanggal mainnya. Berarti emang kedua belah pihak tuh emang udah Saling panas. panas. Termasuk anak-anak yang pada ngedukungnya juga. Kalau lawan Kak Agis tuh pejabat kampus juga apa bukan? Setahu saya ya, dia ketua Hima kalau nggak salah, wakil Hima PJKR-nya. Makanya kayaknya dia di PJKR-nya nomor 1 atau nomor 2-nya lah. Tapi tetap di bawah saya sih kayaknya. Tetap di shit. bawah. Ya. Jadi penasaran sih sama Kak Agis ini jujur. Jadi pertarungan pejabat antara pejabat. Pejabat. Tapi dengar-dengar kemarin tuh dia bilang dia cuma masyarakat. Masyarakat. Sama saya juga masyarakat. Masa Masyarakat. masa aktif. ini pejabat kampus lawannya rakyat biasa. Pejabat PJKR-nya mana? Yalah, kalau dia ngakunya cuma masyarakat, namanya Berarti tetap setara apa enggak nih jadinya? nggak tahu lah. Kalau misalnya bobot ya. kayak belajar segitu kali, terus juga kayak dari kemarin saya juga udah mulai call out di sosial media ya, dan kayaknya gak ada lawan juga, adanya cuman rakyat-rakyatnya aja kayaknya. Yang berani. Yang berani. Pejabatnya nggak pada berani. Iya, jadi Ya. cukup kasihan sih sebenarnya sama teman-teman PJKR, karena yang datang itu cuman rakyatnya aja, pejabatnya pada kemana gitu. Berat ya, jujur dari kemarin podcast ini sama teman-teman universitas tuh agak-agak berat gitu. Bikin dagdikdukser gitu kan kitanya juga ya. Tapi by the way, Kak Agis ada dream fighter-nya nggak sih? Kalau Dream Fighter sejauh ini ada sih, Siapa tuh? ada sih Dream Fighter-nya. Pengennya waktu kemarin itu bukan lawan satu fakultas ya, pengennya Satu Bukan fakultas. lawan Batu mungkin Unip ya sorry. Pengennya sih bukan satu Unip sih, pengennya sama Unip lain gitu. Sama univ lain sama univ mana sih? Kemarin sih nyarinya anak Unpi ya, dan Anak ternyata Unpi. pejabat-pejabat Unpinya juga sama cupunya kayak pejabat PJKR. Oh, Shit.
Ini kayaknya harus di crop ya. Ini dia doang. Dia doang ya yang ngomongnya ya. Jadi ya udahlah, nggak ada yang ada aja gitu. Kenapa sih sama pejabat-pejabat UNPI? Nggak ada sih sebenarnya, nggak cuma pejabat UNPI sih, pejabat kampus manapun sama saya bisa ditagenin Tampung lah. gitu ya. Ya, Bisa tampung. mecak aja mecak, gak cuma Mecak retorikanya aja. Tapi kenapa sih yang tercetus yang keluar dari mulut ke Ares tuh UNPI? Kenapa nggak UT atau apa? Karena setahu saya kan di Cianjur ini ya, yang lumayan besar di bawah unsur itu UNPI sebenarnya. jadi Karena kalau nyari lagi di atas unsur kayaknya nggak ada dah. Ya gak sih? Kalau di Cianjur. We never know ya. Ya. Tergantung perspektif ya kalau itu ya Kak, jujur. Wajar. Jadi gara-gara itu doang nih, nggak ada masalah personal apapun dengan pejabat-pejabat UNPI ini. Nggak ada lah, nggak ada. Nanti lagi Kok nggak kali ada lah ya? ada ya. bisa jadi kan ada masalahnya nanti di Pol 3. Oh Tunggu aja. iya, tunggu aja. Tapi ini aku menotis tadi nggak ada lah. Iya, ada gak ada lah Nggak katanya. ada lah, kayak seolah-olah di kata-kata gak ada lah itu Rancu, teh ada iya, lagi ada loh. ada sesuatu yang ditutupi gitu. Iya. Kan kita penasaran ya, jujur. Jujur. Itu buat Pol 3 aja. Sekarang kan fokusnya ke Pol 2 aja ya. Kita kan iya lagi sih. Oh iya lagi sih. soalnya ini masih panas sama yang kemarin sih, jujur, karena banyak dibilang tunggangi itu sih Gak enak gitu ya. haneul sih, jujur. Iya. Aduh, Yang gara-gara nenggel sih jujur. kira-kira nenggel. Iya. Tapi sebenarnya Kak Ares ini punya kedekatan personal gak nih sama lawan sekarang ini? Sebenarnya dari kemarin juga fine-fine aja sih. Kita ngopi-ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol bareng, tapi nggak tahu ya. Mungkin dia juga ngerasa ada masalah something personal gitu, sampai bilang saya ditunggangi atau gimana. Ya mungkin ini juga bisa jadinya ngerujuk masalah personal sama dia. Di fine-fine aja. Kayaknya Kak Gisnya tengil sih, Tengil lebih ke kayaknya tengil ya. sih. Tuh kan tuh. Dari Tuh. gerak-geriknya aja udah tengil banget, gimana orang yang udah kesel gitu. Kalau dia udah kesel tuh gini kayaknya. Lihat-lihat dari tadi ya gini. Kesel banget tuh kayaknya nih. Ya sih jujur, Jujur kesel itu. kesal mungkin lah. Berarti dream fight-nya tuh sebenarnya sama Unif lain. Ya pengennya sama univ lain sih, karena tapi kayaknya selesain dulu lah sama unipnya masing-masing gitu, diselesaikan sama kampusnya sendiri. Kalau misalnya sama kampus sendiri belum selesai, ya diusahakan jangan ke kampus-kampus luar dulu lah. Ya minimal beresin internalnya dulu kan. Ya kayaknya kita beresin dulu internalnya lah, di internal. Tapi unsur meyakinkan sendiri. akan selesai masalah-masalah internal di unsur ini ketika lawan sama PJKR. Lihat aja nanti. Lihat Karena aja kalau nanti. misalnya ini bubuk kan, kali aja ada yang call out juga, ada yang penasaran lagi. Sok ditunggu aja, tinggal DM aja di IG. Ditampung nih berarti Kita tampung, jujur kita tampung. Dia call langsung turun. Emang udah kerasa panas banget ya ini hawanya. Hawa-hawa pejabat-pejabatnya tuh. Emang saya Siap. dari tadi kan duduknya kan bener-bener rapi gitu. Karena kan ngobrolnya disandingkannya dengan pejabat. Gitu. Ini baru pertama kali loh kita ngobrol seserius ini gitu. Jujur sih Kak. Serius ya? Agak canggung gitu ya. karena Canggung ya. Ngobrol Soalnya sama ngomonginnya masalah Unif, kampus. apalagi gitu. ditunggangi. Ditunggang Selesai situ. pejabat gitu kan. Kita lihatlah nanti siapa yang bakal saya tunggangi di atas ring. Aduh. Cukup mengerikan sih ya jujur. Walaupun jujur agak ambigu ya, tapi kayaknya agak ambigu ya. Ya dia ditunggangi sih, tapi aduh sih. Ya. Agak ambigu tapi kita Ya bukan merujuk ke hal lain lah. ditungganginya ya. Ya ditungganginya ya. Ya gitu. Ya bahasa-bahasa politik lah Bahasa ditungganginya ya. politik ya. Ya Tapi kan ada beberapa politik yang membahas ditunggangi itu yang beda Kak. Sorry. aduh. Itu kita selesaikan aja di darat lah. Oh, selesaikan ini di darat Kak. Ini darat Kak. Iya lagi. Berarti sekarang Kak Agis kesibukannya latihan, acara bukber. Iya jujur. Jujur acara bukber sama apa lagi? Banyak sebenarnya nggak cuma bukber sih. Saya juga ada kayak disebut organisasi eksternal bukan, internal bukan. Kalau di hukum itu ada
Palu namanya, pasukan Lau Unsur. Palu, pasukan Lau Unsur. Nah, itu ya. organisasi Apa ya? Itu internal. cuman disebut internal, soalnya nggak di SK-in kan di kampus. Terus juga disebut eksternal ya cuman ada di FH Unsur aja. Jadi kayaknya cuman ya kayak komun sih. Ya gak sih? Kayak komun organisasi tapi emang lebih formal gitu. Oh mungkin dari tadi kalau kita ngobrol sama komun itu mereka nganggapnya keluarga. Keluarga, Apa ini Palu katanya juga keluarga? Ini juga wah ini lebih dari keluarga sih. Lebih Lebih dari keluarga. Menurut saya ini benar-benar kayak rumah kedua saya. Rumah kedua. Ini kayaknya bahasanya mulai ngedip deh. Ya sih ini mulai dia sih. Ini si Bahas Palu ini wah saya banyak berkembang di Palu. Di organisasi ini ya, saya banyak berkembang cara berpikir saya, cara saya berretorika, bagaimana cara saya public speakingnya bisa seperti sekarang, bagaimana saya punya pola pikir seperti sekarang. Itu kayaknya dibentuk di situ. Dan saya bersyukur pernah masuk ada di dalamnya dan sampai sekarang pun saya masih ada di dalamnya gitu. Wih. Dia bersyukur. Keren. Terus nanti bentar dan nanti juga kayak tanggal 5 anak-anak Palu bakal ada baksos ke panti asuhan. Buat teman-teman juga kalau ini di up-nya sebelum tanggal 5 bisa bantu charity, itu ada di IG-nya Palu sendiri. Bisa di searching ada pasukan Lau Unsur. Kayak Tapi gitu. emang saya kan sepoloan juga kan Sepoloan sama juga. Kak Ares ini. Jadi dia tuh sempet jadi pembicara ya. Ya, Pemantik pemantik. dari beberapa kebilangnya apa ya? Penyuluhan seminar. Ya, Ya bisa. itulah penyuluhan, dia jadi pemantiknya dan itu buahnya ya. Wah, itu Yang buahnya dipetik. sih. Wah, saya happy banget sih kalau misalnya emang kayak turun-turun ke masyarakat, kayak penyuluhan ke anak-anak sekolah, ke masyarakat luas, mau itu ke ibu-ibu, mau itu ke anak-anak, bapak-bapak, terus juga ke anak-anak sekolah. Itu seru banget sih, have fun gitu. Dimana kita ngasih pendidikan dan mereka nerima secara formal dan juga non formal gitu. Mereka happy dapat wawasan baru yang bisa mungkin mereka terima. Karena mungkin kalau di sekolah atau di pendidikan yang formal ada beberapa hal yang gak diajarin, kayak perihal bullying, perihal armed homeless, perihal child grooming, itu banyak dan kayaknya buat di Indonesia sendiri edukasi seperti itu masih dikit. Bahkan kayaknya nggak ada deh Nggak kalau ada. misalkan materi di sekolah tuh deh. Iya kan, makanya seenggak-enggaknya saya pengen ada tumbuh kesadaran hukum di masyarakat. Ya karena mungkin saya juga fakultas hukum ya. Keren sih ya. Cukup lumayan keren. Kelihatan banget ya ngobrol sama pejabat. Pembahasannya beda Pembahasannya dari beda. fighter-fighter lain ya. Fighter lain. Biasanya kita ngobrol ecek-ecek. Ecek-ecek ini berat banget nih, berat banget. Kayaknya nggak cukup sejam juga. Kayaknya ini kita bentar lagi membahas infrastruktur Indonesia Itu deh, kayaknya. sepertinya ya. Nyawit. Nyawit lah, nyawit. Nyawit kita nyawit nanti bentar lagi. Jadi Kak Agis tuh sekarang ada pacar nggak sih? Ada Wah. penyemangat gak sih? Harusnya ada ya Harusnya biasanya ada ya. Kalau Nggak ada fighter-fighter sih. tuh. Jujur gak ada sih. Lagi Mungkin HTS-an mungkin Kak. enggak sih karena ya baru beberapa bulan juga kayaknya udah baru enggak baru baru udahan putus. ya, baru putus. Kasihan. Kasihan. Boleh temenin sama kita. Yo, Kok gitu sih Kak? Berarti nggak ada penyemangat, berarti dopaminnya nggak terpenuhi dong. ya banyak sih dopaminnya kan nggak cuma dari pacar ya, sama teman-teman juga ketemu teman-teman yang sefrekuensi, cerita sama orang-orang yang bisa diajak komunikasi juga itu memenuhi dopamin juga. Apalagi kan sekarang lagi fokus sama diri sendiri ya, kayak ngebentuk pengen fokus olahraga dan lain-lain, itu kan juga bisa ngilangin kejenuhan sebenarnya. Jadi kesepiannya diisi sama latihan-latihan. Iya, ya kayak gitu. Berarti dopamin tuh nggak melulu perihal Pasangan. kebahagiaan bersama pasangan guys. Ya, banyak sel-sel serotonin yang bisa dibuka, bukan cuman sama pasangan sih. Jujur. Tuh kan? Paham kan? Ngobrol sama pejabat sama ngobrol sama orang. Kan beda. Beda. Maksudnya kita juga beda. Tapi biasanya kan kalau pejabat tetap aja ya red flag biasa. Red flag, banyak simpanan. Banyak sih. Dia doang, maksudnya dia doang. Dia maksudnya. Dia doang. Tahu sih karena disebut red flag ya karena saya fakultas hukum ya, identik sama bendera merah. Merah. dan Iya, hitam. iya benar. Jadi, banget, ya. Gak apa-apa lah.
dalam hati juga bendera merah ya. Aduh. Hitam apa hitam? Apa hitam? Apa? Bendera apa nih? Apa ya ini? Hitam lah, boleh hitam lah. Oh hitam. Hitam. Kayak balik lagi yang tadi Real Palu itu benderanya hitam. Oh, nyambung ya. Nyambung ini rollback gitu loh. Ya. Palu abis lah. Apa lo abis? Kelihatan sih dari Iya, kalian kan bajunya juga udah hitam-hitam gitu ya. kebetulan kan saya mau silat. Oh masih lah. Mau silat, saya di sini mau silat. Silat ya. Kalau kakaknya emang Palu abis. Palu gitu. abis. Palu tuh tadi apa? Pasukan lah unsur. Pasukan lau unsur. Oh emang buat FH doang ya? Iya. FH doang dan unsur Kenapa doang. tidak Lau unsur Ya. ya betul. FH doang dan hukum doang sebenarnya. Semua semester berarti ya. Semua semester ada. Palu namanya. Palu namanya. Kenapa nggak arit gitu? Arit atau misalnya Inggris gitu. Ada nggak sih? Arit ya. Iya. Ya kenapa Palu? Oh, ini kali ya singkatannya. Karena singkatannya Palu itu kan pasukan lah unsur. Arit apa? Anak. Nanti aku pikirin lagi. Nanti lah kita pikirin lagi ya. Oke, boleh. Tapi kayaknya kita mulai sedikit penasaran sama palu-paluan Palu itu itu. apa sih? Banyak lah kalau misalnya ada orang-orang yang penasaran bisa lihat di IG-nya aja nanti. Bisa, Ada di Instagram. ya Instagramnya ada pasukan lah unsur bisa dicek. Karena saya pribadi kan mantan El Comandante ya. El Comandante. El Comandante itu maksudnya apa sih? Kayak wakil ketuanya. Kalau ketuanya disebutnya apa? El Presidente namanya. Oh, shit. El Presidente dan El Comandante. Berarti kesana-kesananya juga kayak sekjen, Ya. gitu kan? Betul. Tadi itu tiap semester ganti ya tuh. Ganti. Ganti periode gitu. Ya, jadi nanti ada penerus. Asik banget ya ngobrol sama Kak Agis ini. Kita jadi banyak taunya gitu. Emang ngobrol sama pejabat tuh gini, emang kita banyak info yang bisa kita ambil. Dapat belajar juga. Dapat Pembelajaran pembelajaran. yang bisa kita ambil. Menggali informasi-informasi gitu kan, seru banget. Apalagi dari FH. Iya. Hukum gitu, sadar akan hukum tuh kan penting ya. Ya, penting banget lah. Apalagi itu sadar perihal hukum itu gak cuma buat kita remaja ya, tapi juga untuk orang tua buat ngedukasi anaknya, terus anak-anak kecil juga. Itu benar-benar penting buat kesadaran hukum. Karena hukum itu bukan senjata buat para pejabat, bukan senjata buat para petinggi, tapi juga masyarakat pun harus bisa jadikan hukum itu sebagai senjatanya. Gitu. Eva ada ininya nggak sih Jargonnya gitu. Ada sih kalau BEM ada. Tapi Oh, kalau Eva kayaknya saya lebih prefer equality before the law ya. Karena semua tetap sama di hadapan hukum. Nah Kak, FH tersendiri ada jargon apa yel-yelnya gitu nggak? Ada, kalau BEM ada. Oh BEM, Ya, BEM. ya ke BEM saya. Karena kan BEM saya itu namanya Bhinneka Tunggal Ika kan kabinetnya. Oh, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bagus jadi ya? nanti Bhinneka Tunggal Ika satu tekad wujudkan perubahan. Kita coba. Satu tekad Coba. wujudkan perubahan. Ya, Kita coba. Ada tangannya gimana gitu apa gimana? Biasa aja. satu tekad wujudkan perubahan. Oke. Satu Oke? tekad wujudkan Perubahan. perubahan. Oke. Tangan kiri. Tangan kiri Oh, karena tangan kiri. melawan ya. Oke. Melambangkan perlawanan sekali ya. Boleh? Oh, langsung? Iya. Bhinneka Tunggal Ika, satu tekad wujudkan perubahan. Oke, terima kasih. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke, siap. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.